Lukas 18 ayat 35 dan seterusnya. Judul di atas, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam pembacaan ini saya senang sekali. Saya melihat Tuhan kita Yesus itu begitu luar biasa. Dia mendengar jeritan hati, kepedihan hati seorang yang lumpuh. Dan waktu itu Yesus tergerak, dan di dalam cerita ini si buta itu disuruh. Kalau minggu lalu seorang perempuan yang dirasuk roh jahat, Yesus bilang dirasuk iblis, disebutkan karena dia orang beriman, dia anak Abraham, dia ada di rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, ini di jalan kenapa Yesus sembuhkan? Kan saudara-saudara bertanya, di rumah ibadat disembuhkan. Yesus itu kan mau menyembuhkan di mana saja, mau di rumah ibadat kan, di mana kah, hari apa kah? Betul. Tapi saudara-saudara, pemulihan kesembuhan itu terjadi tidak serta begitu saja. Ada sesuatu yang membuat Tuhan Yesus tergerak menyembuhkan. Dia berteriak, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud." Semakin disuruh berhenti, semakin dia berteriak, "Yesus anak Daud." Yesus anak Daud itu gelar. Pangeran ini, datuk ini, raja ini, Hamengkubuwono, itu gelar. Gelar Yesus anak Daud, ya, itu gelar. Siapa yang mendapat gelar anak Daud, wah itu hebat sekali. Teman saya berkiprah di dunia politik, akhirnya mendapat gelar di suatu kerajaan di Mempawah. Datuk apa gitu ya, saya juga lupa. Saya juga kepingin dapat gelar datuk. Kalau di orang Tionghoa itu datuk O. Katanya Oak kali ya. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Begitu Yesus bertanya, apa yang harus aku lakukan? Ada satu kalimat yang muncul. Dia bilang apa? Tuhan. Tadi dia bilang anak Daud. Ketika Yesus bertanya, dia menjawab Tuhan. Artinya si buta ini imannya next level, naik level.
Tadi dia hanya menyebut Yesus hanya dengan gelarnya anak Daud. Tetapi ketika ditanya, jawabnya Tuhan. Kita juga begitu. Tuhan, pulihkan aku. Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan, keadaanku seperti ini. Tolong Tuhan. Kan begitu. Ketika kita naik level, ketika iman kita naik, pemahaman kita semakin naik. Nah, di situ Tuhan tergerak. Luar biasa sebenarnya. Nah, saudara-saudara, Yesus lewat. Dan kalau kita membaca Alkitab, memang setiap hari itu Yesus itu lewat. Dia berkeliling ke kampung-kampung. Yesus lewat di desa-desa. Yesus lewat di mana saja. Yesus lewat, kadang-kadang Yesus mampir. Yesus masuk di dalam rumah ibadah. Yesus lewat. Yesus lewat mencari orang yang berkata, bukan Daud, tapi Tuhan, kasihanilah aku. Tapi Tuhan tidak melewati. Tuhan melewati terus, Tuhan tidak mampir. Karena ada banyak orang yang merasa tidak perlu dibelas kasihan oleh Tuhan. Mereka menganggap mereka udah tanpa Tuhan saya bisa. Jadi akhirnya Yesus hanya lewat. Kalau saya enggak, saya tahu Yesus lewat. Terus saya panggil, Yesus mampir, dengar doaku. Saya suruh Yesus mampir. Saudara, sebetulnya saya sendiri heran. Biasanya saya dari pagi sampai jam segini bisa 4 kali terima. Tapi tadi pagi saya bilang, Yesus mampir, dengar doa. Yesus lewat, saya tahu setiap hari Yesus lewat. Tapi sayang sekali, jangan sampai rumahmu dilewati. Panggil dia, mampir. Dia tahu kepedihan si buta, rintihan si buta. Dia tahu si buta perlu dipulihkan. Kalau kita lihat dalam perjalanan Yesus, bukan hanya buta, bukan hanya lumpuh, semua keadaan dipulihkan. Persoalan, pernahkah kau suruh dia mampir dengar doaku? Saya sebelum berdoa, Yesus mampir. Hari ini saya begitu, tidak terima. Semua karena Tuhan. Saudara, buta mata mau apa itu bagi Yesus gampang. Persoalanmu, kehidupanmu, kesulitanmu gampang sekali. Yesus tidak pernah repot dengan masalah kita. Cuma persoalannya kita terlalu sombong, tidak mengundang Yesus mampir dalam rumah kita, hidup kita. Kita tidak perlu persekutuan, tidak perlu bergereja. Kita anggap kita buta mata gampang disebutkan. Tapi kalau kita buta hati, saudara, tidak punya kasih, kita tidak dapat melihat. Kita tidak dapat melihat kerahiman Tuhan karena kita buta hati. Buta hati itu buta yang paling menyulitkan bagi Tuhan. Orang buta hati itu menganggap apapun yang dia lakukan benar. Orang yang buta hati tidak perlu Tuhan. Buta hati sulit. Oleh sebab itu jangan kita buta hati. Orang buta memerlukan kesembuhan. Kalau kita ada yang buta hati di tempat ini, masih mengeraskan hati, tidak mengundang Yesus mampir dengan doaku, saya tidak bisa membayangkan. Ya Bapak Ibu, kita harus naik level, amin.
begitu iman kita naik dari pemahaman kita Yesus adalah anak Daud, tapi kali ini kita naik level bahwa sebenarnya Yesus itu Tuhan. Terimalah Yesus. Yesus berjalan berkeliling, katakan kepadanya, mampir di rumah Tuhan, mampir di rumah Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam kita di dalam Tuhan. Tuhan berkata, minta apa saja, Tuhan akan memberikan. Sama sih ketika dia naik level, dia berkata apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan menyembuhkan saja, tapi menyelamatkan. Kiranya dengan renungan sederhana ini memberikan kita semua. Tuhan memberkati.